Disitulah kemudian saya merasa bahwa kalau kita ingin bicara betul tentang Pancasila, maka yang harus pertama kali saya coba pahami adalah sebenarnya apa yang melatar belakangi kok Pancasila itu ada at the first time. Bagaimana Bung Karno itu di dalam perjalanan sejarah dia merenung, baik itu di ND, baik itu di Bancoi Bandung, baik itu di berbagai pengasingan dia selama dia mengalami proses dengan Belanda pada waktu itu. Kenapa dia akhirnya memutuskan Pancasila itu sebagai satu Weltanschauung, pandangan hidup dan filosofis Großlach atau pandangan dasar landasan filosofis bangsa yang bisa mempersatukan itu semua. Jawabannya apa? Ternyata Front Nasional. Saya menemukan jawabannya. Front Nasional apa Bapak Ibu? Front Nasional menghadapi kekuatan imperialisme dan kolonialisme Belanda yang waktu itu dianggap sebagai persoalan utama dari bangsa Indonesia. Hari ini Front Nasional itu tentu kalau kita membahas dalam konteks hari ini pasca Pilpres kemarin, pasca pemilu dari tahun ke tahun, yang mana sebenarnya hampir keseluruhan kesadaran anak-anak muda kita itu sudah tidak lagi bicara tentang orientasi. Kenapa kok kita Pancasila ya? Seakan-akan Pancasila itu hanya jadi hafalan tiap Senin. Oh, Pancasila satu, Tuhan yang Maha Esa, dua, manusia bersaudara, seterusnya hanya dibuat jadi hafalan, tapi tidak ada rohnya. Saya tidak merasa ada rohnya yang kemudian itu bisa menjadi alasan bagi kita untuk do something. Taking actionnya nggak ketemu. Ini setelah Pancasila itu ABCDE 1, 2, 3, 4, 5-nya sudah, lalu taking actionnya apa? Itu masih nggak ketemu. Bagaimana caranya kita membuktikan Pancasila di era hari ini? Ini di era semuanya oke guys. Itu gimana? Pokoknya oke guys. Oke guys itu siapa? Pancasilanya bagaimana? Tabrak. Nah, itu yang membuat saya berpikir jangan-jangan sebenarnya bukan persoalan Pancasilanya yang nggak up to date, tapi memaknai Pancasilanya itu yang salah kita. Pancasila tidak lagi menjadi living ideology, tidak lagi menjadi alat untuk melawan sesuatu, untuk menghancurkan tatanan sesuatu dan membangun, menjebol dan membangun, tetapi semata-mata hanya menjadi sesuatu yang kaku, dikakukan. Seakan-akan hanya menjadi pelengkap aksesoris pada saat upacara, pada saat seremoni kita bicara Pancasila. Bulan Juni seakan-akan kita merayakan bulan Pancasila, tapi tidak ada aktualisasinya. Bapak Ibu, pada waktu saya sekolah dulu, saya dapat kesempatan untuk beberapa kali ke luar negeri, mewakili sebagai delegasi pendidikan pada masa itu. Saya berangkat ke Korea Selatan, saya berangkat ke Jepang, saya berangkat ke Rusia, dan saya melihat berbagai perspektif paradigma dari teman-teman di sana sesuai dengan kekasan bangsanya dan ideologinya masing-masing. Bagaimana etos kerja Jepang, bagaimana Rusia, bagaimana ID dari bangsa mereka, nation ID mereka itu menunjukkan bahwa ideologinya tidak hanya sebagai alasan untuk mereka upacara, tapi cara hidup mereka juga dihidupi dari cara berpikir mereka. Nah, kita gimana? Semua yang masuk ke kita, mungkin karena kita sebagai negara lautan Bapak Ibu, semua yang masuk ke kita terima semua. Oh, ada Hallyu Wave dari Korea, kita terima. Oh, ada American Dream, kita terima. Semuanya kita terima jadi satu. Semuanya kita masukkan jadi satu, tetapi kemudian kita melupakan bahwa saat menerima itu harusnya kita mengolah menjadi sesuatu. Itulah Bapak Ibu yang saya rasa tantangan kita hari ini menjadi makin kompleks, karena Pancasila tidak lagi menjadi living ideology, Pancasila dikakukan, dan hasilnya adalah kita melihat tidak ada lagi kesadaran ketuhanan yang Maha Esa itu sebenarnya konsep spiritualnya apa. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu tarikan nafasnya bagaimana dengan ketuhanan yang Maha Esa. Persatuan Indonesia itu kaitannya apa dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Padahal kalau kata Pak Yudi Latif, kalau kita mau mencapai ke negara paripurna, dari sila pertama sampai ke sila kelima itu tidak boleh dipisah-pisah, tetapi harus ditarik menjadi satu kesatuan pemikiran. Inilah Pancasila sebagai ajimat negara yang paling sakti, menjadi bagian dari sintesis pemikiran-pemikiran. Kalau hari ini kita hanya menerima,
Pancasila memberikan kita tools sebenarnya untuk mensintesiskan pemikiran-pemikiran yang berbeda, influence yang berbeda dari banyak negara itu jadi satu. Kita kemarin menghadapi situasi yang berat di sila keempat kita, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tetapi seakan-akan itu bukan tantangan pada Pancasila. Kenapa? Karena selama ini kita menganggap Pancasila hanya tentang kebinekaan, Pancasila hanya tentang toleransi dan intoleransi, Pancasila hanya tentang diversity. Padahal kalau kita mau membaca Pancasila sebagai satu living ideology, sila keempat jelas bicara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gejala hari ini semakin menunjukkan bahwa di sila keempat ini ada berbagai persoalan. Di mana kita bicara kerakyatan apabila Jakarta pilkadanya melawan kota kosong? Di mana kita bicara kerakyatan kalau pemilu hanya menjadi urusan konsensus para elit dan tidak lagi menjadi bagian dari diskursus publik? Di mana kita bicara kerakyatan kalau sekarang semua hal yang berkaitan dengan kerakyatan seakan-akan ditutup dengan menyewa ratusan Alphard di IKN? Buat saya itu juga bagian dari perbuatan Pancasilais. Itu tidak Pancasila, itu tidak kerakyatan, tetapi itu bagian dari kekeluargaan yang dipimpin oleh hikmat kekuasaan dan permusyawaratan persekongkolan elit. Maka di situ Bapak Ibu semua, saya sekali lagi mungkin maksud saya tantangan pada Pancasila tidak bisa hanya dipersepsikan sebagai tantangan hanya terkait dengan konteks binekaan, tidak semata-mata konteks unity in diversity. Ya, itu menjadi penting. Tetapi kalau membaca Pancasila sebagai satu keseluruhan, membaca bagaimana Bung Karno membedah Pancasila itu menjadi sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, ketuhanan, maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya ini bukan hanya persoalan sila 1 saja, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5, tetapi kelima sila inilah yang sebenarnya saling menghidupi nafasnya satu sama lain. Saya rasa bagaimana cara mengajak itu ke anak-anak muda itu nanti jadi PR saya, itu nanti jadi PR mbak-mbak di depan, itu jadi PR kita-kita yang jadi bagian dari Gen Z yang katanya generasi paling banyak ini Bapak Ibu. Tapi tolong juga jangan salahkan kami. Saya seringkali bilang di banyak forum, Gen Z itu adalah generasi yang sebenarnya di dalam periode demografi sejarah itu paling mewah Bapak Ibu. Maksudnya gimana? Tidak pernah merasakan perang dunia yang menyengsarakan. Generasi kita itu berada di situasi teknologi yang lagi honeymoon-honeymoonnya. Teknologi digital lagi tinggi, semuanya lagi tinggi. Tidak ada bayangan tentang penderitaan. Kalau bicara tentang, oh zaman dulu itu ada perang, ada penculikan, ada apa. Di zaman era generasi kami ini Bapak Ibu, penculikan itu maknanya diculik, dibawa nonton bioskop, terus nongkrong di kafe, minum kopi, itu namanya diculik. Tidak ada yang bayangan diculik itu dipukuli, disakui, tidak ada. Karena tidak ada lagi bayangan itu. Tetapi generasi ini bisa saya pastikan, kalau diajak bicara, diajak berdialektika, kita pasti yakin bahwa kita adalah generasi yang mampu untuk melakukan itu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Seno. Tepuk tangan untuk Seno. Jadi kalau kita mendengar Seno pidato sudah kayak politisi beneran.